Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabik pun. Yang terhormat Bapak Heru Prasetyo Shum MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengantar bahasa Indonesia, izinkan kami untuk mempresentasikan karya tulis ilmiah yang bertemakan administrasi negara dengan judul Kebijakan Pemerintah pada Masa Pandemi COVID-19 yang disusun oleh kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Akbar Saputra, kedua Muhammad Sultan Saifullah, ketiga Reza Rusidi, dan keempat Namira Kanaya, dan kelima ada Tatskia Alifani. Selanjutnya, pertama yang akan saya jelaskan itu ada bab 1 pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Reza Rusidi. Dari bab 1 pendahuluan ini kita mengambil latar belakang pada sejak awal tahun 2020 dunia terserang wabah virus yang membahayakan, yaitu coronavirus atau yang lebih sering disebut dengan COVID-19. Menyerang organ pernapasan dan yang membuat berbahaya adalah virus itu dapat dengan mudah menyebar melalui media-media yang biasa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Karena penyebarannya yang dapat terjadi dengan waktu yang singkat tersebut, banyak masyarakat yang tertular. Indonesia sendiri mengalami masa pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020, bulan Februari, yang berasal dari satu kasus di Depok. COVID-19 ini sangat cepat penyebarannya di seluruh dunia dan sudah sangat banyak kasus yang bermunculan. Saat itu, seluruh dunia dalam situasi yang sangat membingungkan dan mencari cara bagaimana mengobati serta mengatasi pandemi COVID-19 ini. Ada beberapa negara yang memilih untuk menerapkan lockdown, di mana semua aktivitas manusia dihentikan dari mulai aktivitas sosial, politik, ekonomi, pendidikan, hingga rekreasi. Indonesia tidak menerapkan lockdown, namun pemerintah Indonesia mencari solusi lain yang lebih cocok untuk Indonesia. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kebijakan pertama yang diterapkan adalah pembatasan sosial berskala besar. Hal ini menyebabkan banyak terjadi pembatasan dalam setiap aspek. Semua pekerjaan dilakukan hanya dari rumah. Banyak pegawai yang terdampak karena di PHK karena perusahaan tidak mampu membayarnya lagi karena pandemi. Banyak sekali kerugian yang ditanggung oleh pemerintah agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Tapi apakah langkah kebijakan diambil oleh pemerintah ini sudah tepat, dan bagaimana peran pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 ini perlu dibahas lebih lanjut. Kemudian ada 1.2 rumusan masalah yang kita ambil dari latar belakang tersebut. Maka dirumuskan masalah sebagai berikut. Pertama, ada bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19. Yang kedua, apa saja upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengatasi pandemi COVID-19. 1.3. Tujuan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan makalah ini adalah yang pertama ada memahami peran pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19. Kedua, mengetahui upaya pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19. Dan yang bab kedua ada metode penelitian yang kita pilih. Pertama ada 2.1 jenis penelitian yang dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Jenis penelitian yang dilakukan adalah yang pertama ada penelitian pustaka atau yang disebut library research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan beberapa bukti sebagai referensi untuk penulisan. Dan kedua ada penelitian internet, yaitu penelitian berasal dari sumber internet melalui situs pencarian. Kedua, 2.2 ada teknik pengumpulan data. Yang kita ambil dari pengumpulan data itu dengan cara pertama observasi, yaitu penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang akan dijadikan bahan dasar dalam perancangan sistem informasi keuangan berbasis visual internet. Dan kedua ada studi banding. Penelitian ini dilakukan dengan antara sumber-sumber yang didapat dari website resmi dan non-resmi serta melihat kelengkapan data studi yang ingin diteliti. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami. Baik, selanjutnya adalah bab ketiga yang isinya adalah pembahasan. Pada pembahasan 3.1 yaitu pengertian kebijakan. Kalau tadi
Di dalam Kamus Politik yang ditulis oleh Mardun 2007 dikatakan bahwa kebijakan merupakan rangkaian konsep serta asas yang menjadi garis besar dan juga dasar utama dalam suatu pekerjaan kepemimpinan dalam pemerintahan atau juga organisasi dalam menyatakan cita-cita, tujuan, prinsip atau juga maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran. Secara umum, kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang memiliki sifat mengikat anggota yang terkait dengan organisasi tersebut, yang bisa mengatur perilaku dan yang tujuan menciptakan tata nilai baru di dalam masyarakat. Menurut Anderson, kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau seorang pelaku guna mencapai masalah tersebut. Hal ini senada dengan Jenkins dalam Tahap 1990 yang menemukan bahwa kebijakan adalah serangkaian keputusan dan hal yang terkait bagaimana menentukan tujuan dan cara untuk melaksanakannya dalam situasi tertentu. Kebijakan merupakan tujuan yang terhadap tujuan untuk pembayaran dan mencapai tujuan tertentu. Kebijakan selalu digunakan bagi upaya penyelesaian masalah. Kecuali 1997, kedua, 17, 19 mengatakan bahwa suatu kebijakan memuat 3 elemen, yaitu yang pertama identifikasi dan tujuan yang ingin dicapai, yang kedua ada taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan yang terakhir itu penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi. Dan selanjutnya itu ada pengertian kebijakan ahli. Ada 3.2 pengertian kebijakan menurut para ahli.
Terakhir, maka skenario adalah pemberlakuan PPKM tingkat darurat yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, finding kasus, suspek, dan tracking kontak erat. Kedua, isolasi secara mandiri atau terpusat dengan pengawasan secara benar. Yang ketiga, penutupan rumah ibadah seperti masjid, musola, gereja, dan lainnya. Tempat berbeda, tempat lainnya kecuali sektor esensial. Kemudian pelanggaran kerumunan lebih dari 3 orang. Pembatasan umur masuk PDRT maksimal hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terakhir, pada niat dan aktivitas sosial masyarakat dan lingkungan yang menimbulkan kerumunan orang serta berpotensi menimbulkan kontaminasi. Dalam dinamika penerapan yang PPKM berubah di beberapa daerah, akselerasi dan kepatuhan masyarakat menjadi berjalan. Masih banyak masyarakat yang belum patuh dalam menerapkan protokol kesehatan. Standar seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Hari ini banyak penelitian ekonomi seperti pasar tradisional, perbedaan budaya, dan sekolah melakukan kerumunan yang masih menggelar hajatan, pernikahan, dan berkumpul di beberapa, sehingga kerumunan banyak yang menjadi tidak terhindarkan. Adanya libur hari raya di bulan Mei 2021 juga telah menjadi faktor penyumbang bertambahnya kasus positif di tanah air. Kajian ulang ini melahirkan perkembangan kebijakan yang kebijakan penerapan PPKM Mikro yang lebih berlaku selama 14 hari terhitung sejak bulan Februari 2021. Kebijakan ini mengatur ketentuan tugas di jumlah pengunjung restoran dan maksimal 25% dari kapasitas. Jumlah pekerja maksimal 25% yang terlibat zona merah. Larangan kegiatan belanja, mengajar, serta tatap muka, serta larangan kegiatan ibadah di tempat ibadah seperti atau mukim. Dinamika penyebaran COVID-19 sangat masif sehingga menyebabkan lonjakan kasus positif, membuat pemerintah melakukan langkah-langkah mengunci penerapan protokol kesehatan. Seiring mewabahnya virus corona, ratusan negara memasang protokol kesehatan. Protokol tersebut akan dilaksanakan di seluruh Indonesia oleh pemerintah. Protokol merupakan perwujudan dari pemerintah hadir dan siap menggunakan e-commerce. Berikut beberapa protokol. Yang pertama, jika ada masalah tidak sehat dengan kriteria demam lebih dari 3 bulan berada
0201 garis miring Menkes garis miring 1999 garis miring 2020 tentang aplikasi penanganan coronavirus Pisces 2019 COVID-19. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya adalah penutup. Yang pertama itu kesimpulan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sangatlah membantu dalam memulai aktivitas pada masa pandemi ini. Dengan membantu bawah menengah atas semua bisa dilakukan dengan kontribusi masyarakat. Juga karena proses pembuatan itu ditentukan harus bisa dilakukan antara dua pihak, yaitu pemerintah dan rakyat. Semua bersatu dalam memutuskan penyebaran COVID-19. Maka dari itu, dibuatlah kebijakan tersebut. Meskipun beberapa pihak ada yang setuju atau tidak setuju, tetapi kebijakan harus menjadi sebuah titik puncak aturan. Meskipun beberapa pihak ada yang setuju dan tidak setuju, tetapi kebijakan harus menjadi sebuah titik puncak aturan. Itu ditaati dengan tujuan yang sama. Maka adalah kebijakan aktivitas manusia. Bisa tidak ada karena perubahan itu membuat misalnya perkembangan serta membantu misalnya agar aktif dan menjadi inti permasalahan tersebut. Pemerintah harus menganalisis dengan tepat agar semua bisa berjalan dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Begitu juga dengan rakyat sebagai pemilik tentang peraturan yang dibuat atau kebijakan harus sesuai dengan aturan yang berlaku terhadap secara bersama dan mengevaluasi secara tempat pemerintah agar terutama kebijakan itu diperbaiki dengan segera. 4.2 Sahari. Berdasarkan materi yang telah dibahas sebelumnya, menurut kelompok kami dari kasus harian COVID-19 ini, bisa kita pelajari bahwa pemerintah Indonesia siap akan hal-hal baru atau kemungkinan akan terjadi. Dari awal munculnya virus 19 di Indonesia, pemerintah terkesan selalu mengamankan yang semua, bahkan sampai kepada kebijakan karantina semacam ini. Kebijakan tersebut menunjukkan tentang beberapa ketidakefektifan dalam implementasinya. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah perlu ditentukan oleh sebuah fungsi, karena beberapa kebijakan itu sebenarnya sangat baik. Namun ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi berjalannya kebijakan. Pemerintah perlu meninjau ulang faktor-faktor tersebut. Agar kedepannya jika ada permasalahan yang seperti beberapa faktor ini, pemerintah dapat menanganinya dengan membuat keputusan baik dan benar. Baik, terima kasih kepada semua pemateri kelompok 3. Itu saja presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.